kita mengawali firman Tuhan pagi hari ini, mari kita akan bersatu dalam doa. Bapa, kami siap menerima firman-Mu, pengurapan-Mu, hikmat-Mu kami terima untuk kami memahami isi hati-Mu, sehingga kami terus Tuhan berjalan dalam kebenaran-Mu, hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul berdamai dengan Allah. Saudara dan saya bisa memiliki damai yang sejati saat kita berdamai dengan Allah. Saudara bisa berdamai dengan orang lain kalau kita berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri ketika kita berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Karena itu betapa penting kita belajar untuk berdamai dengan Allah. Saudara pasti diberkati. Karena itu mari ikuti firman Tuhan ini, ikuti khotbah ini yang akan menuntun kita untuk berdamai dengan Allah. Ada sebuah toko namanya Damai Abadi. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Seseorang menemukan di dalam toko itu ternyata tidak ada damai. Karena customer dan pemilik toko berantem, karyawan sesama karyawan berantem, karyawan dengan bos berantem, bos dengan istrinya berantem. Jadi tidak sesuai dengan namanya. Nah, apakah pada akhirnya toko ini akan menarik banyak orang? Tentu tidak. Karena apa? Orang-orang akan berkata, ini toko ini omdo, omongan doang, ya. Omongannya namanya doang, damai abadi, tetapi di dalam tidak ada damai abadi. Atau NATO, ya, not action, talk only, ya. Tidak ada perbuatan, tidak ada aksinya. Nah, demikianlah saudara, ketika gereja, keluarga, anak-anak Tuhan, ketika tidak ada damai di dalamnya, maka dunia akan mencibir, dunia akan merendahkan, dunia akan senang. Padahal di dalam Alkitab kita, di dalam Tuhan kita telah tersedia damai yang sesungguhnya. Makanya Yesus disebut sebagai Raja Damai. Karena memang di dalam Yesus ada damai yang sejati. Makanya Yesus berkata, damai yang kuberikan tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Karena itu mari kita belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki damai yang sejati yang daripada Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Nah, saudara kita berdamai dengan Allah bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena ketaatan kita. Kita berdamai dengan Allah karena satu hal, bahwa Allah memberikan anaknya sebagai jalan pendamaian bagi saudara saya kepada Allah. Ya. Kita berdamai dengan Allah karena Yesus Kristus. Seharusnya kita yang harus dihukum, seharusnya kita yang harus kena kutuk, mati. Tetapi Yesus merelakan dirinya. Allah merelakan anaknya menanggung dosa, kutuk dan pelanggaran kita. Nah, Allah adalah Allah yang adil. Makanya setiap orang yang berdosa pasti dihukum. Tetapi di sisi lain, Allah juga adalah Allah yang penuh kasih, yang gak mau satu orang pun anak manusia dihukum. Tapi tidak semata-mata udahlah, kamu kan ciptaanku yang mulia, cintailah. Udah, sekarang kamu gak usah menanggung dosa lagi. Enggak, karena kalau demikian dia tidak punya dasar yang kuat. Allah tidak bisa menyangkal dirinya, sebab dia adalah Allah yang adil. Sebab itu solusinya kepada. Sebab itu solusinya apa? Ia merelakan anaknya bagi kita, yang mengutus anaknya yang tidak berdosa. Ia tidak pernah berbuat dosa, di dalam dirinya tidak ada dosa. Ia mati menanggung dosa-dosa kita di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak ada lagi
tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi murka Allah. Saudara, saya hidup dalam damai sejahtera. Amin. Kalau orang-orang dunia ini berkata, kamu ada damai enggak? Ada. Damaimu seperti apa? Buatmu damai itu apa? Damai itu buat saya ketika istri saya tidak ada di rumah. Damai itu buat saya ketika orang tua saya tidak ada di rumah. Damai itu buat saya ketika saya tidak melihat batang hidup orang itu di hadapan saya damai. Ya, kalau damai seperti ini, inilah damai yang berasal dari dunia ini. Damai dunia ini berkata, aduh saya damai sekali. Kenapa? Saya kenyang, kantong saya tebal, saya damai. Ya. Damai dari dunia ini sifatnya situasional, kondisional, ya. Damai dari dunia ini sifatnya datang dan pergi. Tetapi damai dari Tuhan kita adalah damai yang sejati. Karena kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian atas dosa kita, sekali untuk selama-lamanya. Tuhan tidak lagi murka kepada kita. Tuhan tidak lagi marah kepada kita. Tidak lagi penghukuman bagi orang-orang yang percaya. Karena itu, apa yang terjadi buat orang-orang yang menerima damai sejahtera dari Tuhan, ia menjadi ciptaan baru, ya. Ia menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, kita adalah ciptaan baru. Sebagai orang yang dibenarkan, orang yang tidak lagi ada di bawah penghukuman, orang yang menerima kasih karunia Allah, orang yang menerima anugerah kebenaran, orang yang menerima damai sejahtera dari Allah. Ketika saudara dan saya menerima Yesus Kristus, ketika itu kita bukan lagi setru Allah. Kalau hidup lama kita adalah setru Allah, waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita bukan lagi setru Allah, tetapi kita adalah anak Allah. Kita bukan lagi setru Allah, kita menjadi ciptaan baru, bukan lagi setru, melainkan sebagai anak Allah. Haleluya. Kita tidak lagi hidup di dalam mental yang lama, ya. Kita tidak lagi hidup di bawah mental hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah mental kasih karunia, bahwa Allah telah menjadikan kita. Kalau mental kasih hukum Taurat berkata kamu melakukan supaya kamu menjadi, tetapi mental kasih karunia berkata kamu sudah menjadi, maka kamu melakukan. Puji Tuhan. Kita tidak lagi ada di gunung Sinai, tetapi kita ada di gunung Sion, ya. Perbekalanmu akan melimpah, ya, dan melimpah di dalam bukit Sion, ya, penuh dengan kemurahan. Kita akan melihat kemurahan Tuhan terjadi, tergenapi atas kehidupan saudara dan saya. Kenapa? Karena Yesus sudah mati bagi kita. Kita tidak lagi hidup di bawah perjanjian yang lama. Kalau di bawah perjanjian yang lama, kita sudah pernah belajar, kita harus memenuhi hukum-hukum supaya kita diberkati, supaya kita layak diselamatkan, layak diberkati, layak untuk disebut sebagai hamba Allah. Tetapi di bawah perjanjian yang lama, jelas, ya, dikatakan bahwa kita tidak perlu melakukan apapun. Bagian kita hanya percaya kepada Tuhan, menerima anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Nah, Pak, gimana Pak? Kalau misalnya di dalam Tuhan hanya cukup untuk percaya, nggak perlu melakukan, nanti orang-orang pada berbuat jahat, seenaknya berbuat hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ya, kalau saudara mengerti dengan pikiran sendiri, maka itu yang akan terjadi. Orang-orang yang dikuasai oleh hawa nafsu memang akan terjadi hal yang demikian. Tetapi buat orang yang menerima anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus, ia akan mengalami kekudusan yang sesungguhnya. Karena ketika kita percaya yang benar, maka kita akan melakukan yang benar. Ketika kita berakar pada sesuatu yang baik, maka buahnya pun akan baik. Perbuatan benar itu baik,
perbuatan baik itu harus, tetapi bukan karena itu kita diselamatkan, bukan karena itu kita dilayakkan. Jangan pernah memandang perbuatan baik kita, kesetiaan kita, ketaatan kita sebagai sarana kita untuk layak, sebagai sarana kita untuk menerima jawaban doa kita, sebagai sarana kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Saudara dan saya sudah dilayakkan, saudara dan saya sudah dibenarkan, sehingga kita layak menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Apa yang diberikan Tuhan gratis tidak bisa kita beli, kita tidak bisa kita bayar. Kenapa banyak orang tidak menerima damai dari Tuhan? Kenapa banyak orang tidak menerima sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan? Karena mereka mencoba membayar apa yang diberikan gratis oleh Tuhan, sehingga mereka tidak pernah menerima apapun dari tata kasih karunia Tuhan. Karena itu hari ini saudara dan saya sudah dibenarkan, sudah dilayakkan, sudah posisi saudara dan saya adalah sebagai anak Allah. Kita bukan lagi seteru Allah, kita layak diberkati, layak menerima segala yang baik dari Tuhan. Bagian kita hanya menerima, percaya, ya. Ketika kita percaya sesuatu yang benar, pasti otomatis sesuatu yang benar akan lahir dari diri kita. Sesuatu yang baik akan berbuah dari diri kita. Karena itu kita bersyukur karena apa yang Tuhan sudah perbuat di atas kayu salib. Ingat, bagi orang percaya tidak ada lagi penghukuman, ya. Ibrani 8 ayat 12 berkata, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Kenapa? Karena kekudusan Allah telah dipuaskan dalam tubuh anaknya di atas kayu salib, sehingga saudara dan saya diperdamaikan. Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita. Artinya apa? Kalau Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita, maka sesungguhnya tidak lagi ada penghukuman. Karena itu dikatakan dalam Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi, sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyah, firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jadi Tuhan bersumpah, Dia tidak akan menghukum, tidak akan menghardik, ya, setiap orang yang percaya. Walaupun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Allah tetap untuk selama-lamanya. Perkataan Allah ya adalah, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau Tuhan berkata bersumpah, ya, sebenarnya Tuhan tidak perlu bersumpah karena Ia tidak pernah ingkar akan perkataannya. Tetapi kenapa Tuhan bersumpah? Karena Ia ingin memberi jaminan ganda kepada saudara dan saya bahwa Ia tidak akan pernah menghukum orang-orang yang percaya kepadanya, bahwa Ia tidak akan pernah murka terhadap orang-orang yang percaya kepadanya. Karena apa? Karena semuanya itu telah ditanggungkan dalam tubuh anaknya, Yesus Kristus. Karena itu ada damai sejahtera yang tersedia buat Bapak Ibu, saudara dan saya, buat keluarga, buat gereja ini. Ada damai sejahtera yang tidak terlampaui oleh akal, budi dan pikiran manusia. Kita punya kekuatan sekarang untuk mengampuni orang lain. Kita punya kekuatan sekarang untuk mengasihi musuh kita. Kita punya dasar yang kuat saat ini untuk kita melayani karena damai yang kita rasakan. Kita punya dasar kekuatan juga untuk menolong orang lain, untuk memberi kepada orang lain karena damai yang ada pada kita. Saudara, ketika saudara menerima damai dari Tuhan, saudara akan menjadi pribadi damai yang sesungguhnya. Apa yang terjadi ketika saudara memiliki damai? Maka saudara akan menjadi pribadi yang hangat di tempat yang dingin, sejuk di tempat yang panas. Saudara akan menjadi pribadi yang
Ketika ditinggikan, tidak menjadi lupa diri. Ketika direndahkan, tidak menjadi rendah. Karena saudara punya damai sejahtera dari Tuhan yang kekal adanya. Ketika kita mengalami damai dengan Tuhan, maka di situ kita akan punya kekuatan untuk selesai dengan diri kita. Kita selesai dengan diri kita sendiri. Kita akan bisa berdamai dengan diri kita. Kita bisa berdamai dengan orang lain, dan damai yang kita terima tidak pernah habis-habisnya. Ketika saudara dan saya mengalami satu hal yang tidak baik, saudara mungkin melakukan dosa, saudara bisa diingatkan kepada damai yang tidak pernah habis, damai yang tetap ada, sehingga damai kita melimpah-limpah. Sehingga ketika kita melimpah dengan damai, orang di dekat kita pun merasakan nyaman, merasakan damai sejahtera. Ketika kita hidup dalam damai, maka potensi yang terbaik keluar dari diri kita, ya. Maka kualitas terbaik keluar dari diri setiap kita. Saudara yang menerima damai dari Tuhan, saudara hanya yang tersedia buat kita adalah yang hanya berkat, hanya berkat. Ada pengampunan yang Tuhan sudah sediakan. Dia tidak akan pernah murka lagi, dia tidak akan pernah marah lagi. Jadi hari ini kalau Bapak Ibu merasa saudara pernah melakukan satu kesalahan di masa yang lalu, ingat, Tuhan sudah mengampuni. Tidak ada lagi pengampunan. Jangan lagi ada keraguan, Pak, saya diampuni Tuhan gak ya? Saya diberkati Tuhan gak ya? Karena saya kan masih begini orangnya. Nah, saudara harus buang itu semua. Karena Tuhan yang kita sembah telah menyelesaikan segala dosa kita, baik yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga tidak ada lagi penghukuman. Ketika saudara menerima Kristus sebagai Tuhan, saudara telah berdamai dengan Allah. Sehingga Allah punya segala sesuatu yang baik yang disediakan buat saudara. Saudara telah dilayakkan untuk menerimanya lewat anaknya Yesus Kristus. Karena itu maju terus, berjalan terus dalam damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Kalau ada iblis yang mendakwa, ya, kamu dosa, kamu tidak layak, saudara harus lawan. Ya, saya memang membuat dosa, tetapi Yesus membenarkan saya. Yesus melayakkan saya lewat darahnya, sehingga hari ini saya layak untuk menerima segala yang baik dari Tuhan, layak menerima janji-janji Tuhan. Saya dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya, dan percayalah, saudara akan semakin melihat janji-janji yang diberkati, saudara akan melihat berkatnya dicurahkan dalam hidup saudara, dan damai sejahteranya akan semakin nyata lewat kehidupan keluargamu, gereja kita, dan hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Selamat hari Minggu, selamat berjalan dalam damai sejahteranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah sumber damai yang sejati. Kami terima damai yang daripada Engkau, Tuhan. Karena Yesus Kristus telah mati satu kali untuk selama-lamanya, membenarkan kami, melayakkan kami, Tuhan. Kami punya dasar yang kuat, dasar yang teguh, bahwa kami memiliki damai sejahtera dari Tuhan. Karena Yesus yang maha adil, Yesus yang maha kasih, telah menyelesaikan segala dosa-dosa kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami hari ini boleh menikmati damai sejahtera-Mu sepanjang hidup kami, Tuhan. Dengan doa kami Bapa, dalam nama Yesus,